Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Muhammad Yunus. Sebelum menyaksikan video 5 fakta sidang buat Ruben Onsu kehilangan merek dagang geprek bensu, kalian bisa subscribe dan juga komen, like video ini karena subscribe gratis ya. Nah, apa saja 5 fakta buat Ruben Onsu kehilangan merek dagang geprek bensunya? Saksikan video ini sampai selesai. Artis Ruben Onsu kehilangan merek dagang makanan geprek bensu lewat putusan tingkat kasasi. Mahkamah Agung memerintahkan Direktorat Jenderal Hak dan Kekayaan Intelektual mencoret 6 merek dagang geprek bensu yang didaftarkan Ruben. Memerintahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Hak dan Kekayaan Intelektual, Direktorat Merek dan Indikasi Geografis untuk melaksanakan pembatalan merek-merek atas nama Ruben Samuel Onsu tersebut di atas, yaitu dengan mencoret pendaftaran merek-merek tersebut dari Indonesia Daftar Merek dengan segala akibat hukumnya. Itulah bunyi putusan yang diambil dari situs Mahkamah Agung, Jumat 12 Juni 2020. Hakim Mahkamah Agung memutuskan perkara ini pada 20 Mei lalu dengan menolak sekaligus 2 gugatan kasasi yang diajukan Ruben Onsu. 2 perkara tersebut yakni bernomor 576K-sus/HKI-2020 dan 575K-sus/HKI-2020. Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memutuskan perkara ini yakni Sudrajat Dimyati, Rahmi Mulyati, dan I Gusti Agung Sumananta. Perkara ini bermula dari gugatan Ruben kepada PT Ayam Geprek Beni Sujono yang memiliki merek dagang Ayam Geprek Bensu Sedap Benar. Pada 25 September 2018, Ruben menggugat 100 miliar rupiah dan meminta hakim menghapus merek dagang milik PT Ayam Geprek Beni Sujono. Namun sejak pengadilan negeri hingga kasasi, Ruben kalah di pengadilan. Sebaliknya, PT Ayam Geprek Beni Sujono menang saat menggugat balik atau rekonvensi terhadap Ruben. Terhadap beberapa fakta sidang yang membuat keluarga Beni Sujono memenangkan perkara ini sebagai berikut. Yang pertama, keluarga Beni Sujono mendaftarkan haki lebih awal. Dalam gugatannya, Ruben berargumen mendaftarkan merek dagang bensu terlebih dahulu yang dimohonkan pada 3 September 2015 dan didaftarkan pada 7 Juni 2018. Ruben menganggap sebagai pendaftar pertama dan pemilik satu-satunya merek bensu di Indonesia. Mengacu pada argumen first to file, yakni pendaftar pertama berhak mendapatkan perlindungan hukum. Namun, keluarga Beni Sujono yakni Yangsen Kurniawan dan Stephanie Livinus telah mendaftarkan merek dagang Ayam Geprek Sedap Benar yang dimohonkan pada 3 Mei 2017 dan didaftarkan pada 24 Mei 2019 dengan kode kelas 43 untuk kategori bisnis makanan. Jansen dan 2 saudaranya menggunakan nama Bensu di merek dagang yang merupakan akronim dari nama ayah mereka, Beni Sujono. Belakangan Ruben juga mendaftarkan haki Ayam Geprek Sedap Benar dengan logo dan tulisan yang mirip dimiliki keluarga Beni Sujono. Ruben memohonkan merek pada 8 Agustus 2019 dan didaftarkan pada 24 Mei 2019 dengan kode kelas 45 untuk kategori bisnis jasa. Yang kedua, keluarga Beni Sujono lebih awal bangun bisnis ayam geprek. Keluarga Beni Sujono membangun bisnis kuliner ayam geprek bensu pertama di kawasan Pademangan, Jakarta Utara pada 17 April 2017. Dalam berkas pengadilan, Yangsen mengatakan bisnis ayam geprek ini bermula dari saran ayahnya Beni Sujono. Untuk menghormati sang ayah, maka dia menggunakan nama akronimnya Bensu. Usaha ini maju pesat. Dalam waktu sebulan mereka berhasil membuka 10 cabang baru dan hingga perkara bergulir di pengadilan mereka memiliki 40 cabang yang tersebar di Indonesia. Dalam web resminya mereka kini memiliki cabang di Malaysia. Sebaliknya, Ruben mendirikan usaha makanan pada Agustus 2017.
atau 4 bulan setelah berdirinya Ayam Geprek Bensu milik Yangsen dan saudaranya. Yang ketiga, adik Ruben menjadi manajer operasional. Adik Ruben yakni Evan Jordi Onsum sempat menjadi manajer operasional pada masa awal bisnis kuliner ayam geprek keluarga Beni Sujono. Yangsen dan Stefani merupakan teman Evan Jordi, dan ketika memulai bisnis mereka sibuk dengan pekerjaan lain sehingga menerima tawaran Evan. Ketika itu Evan Jordi juga meminta seorang quality control yang bekerja di dapur. Dalam salinan putusan, pihak Yangsen menduga karyawan yang ditempatkan di dapur tersebut untuk mengetahui formula ataupun resep cara memasak menu ayam geprek Bensu. Pada Juli 2017, Evan Jordi menarik kembali karyawannya. Selanjutnya pada Agustus 2017, Jordi dan Ruben membuka bisnis makanan geprek Bensu dengan jenis makanan, logo, dan penataan mirip ayam geprek Bensu. Yang keempat, Ruben mendapat transfer 663 juta rupiah sebagai duta promosi. Evan Jordi juga menawarkan Ruben sebagai duta promosi atau ambasador dari usaha bisnis makanan merek ayam geprek Bensu. Ruben yang merupakan artis membantu promosi usaha milik keluarga Beni Sujono sebagai duta promosi. Foto Ruben dipajang di beberapa outlet ayam geprek Bensu. Sebagai kompensasi, Yangsen dan saudaranya memberikan uang hasil pembagian usaha atau golden share yang ditransfer sejak 9 Mei 2017 hingga 14 Agustus 2017. Dari bukti di salinan putusan, total uang yang ditransfer kepada Ruben sebesar 663 juta rupiah. Yang kelima, Ruben dilarang gunakan 6 merek geprek Bensu. Dalam persidangan diketahui Ruben Onsum mendaftarkan 34 merek dagang yang dimohonkan sejak 8 Agustus 2017 hingga 31 Juli 2018. Semua merek tersebut berhasil didaftarkan pada 24 Mei 2019. Merek yang terdaftar beragam, mulai dari ayam geprek Bensu Sedap Benar, ayam geprek, geprek Bensu, Bensu Nugget, Bensu Sosis, hingga Bensu Bakso. Hakim memerintahkan 6 merek dagang milik Ruben dibatalkan karena memiliki kesamaan dengan merek dari PT Ayam Geprek Beni Sujono, yakni ayam geprek Bensu Sedap Benar. 6 merek dagang milik Ruben yang dicoret dari pendaftaran haki yakni ayam geprek Bensu Sedap Benar, geprek Bensu, ayam geprek Bensu, geprek Bensu, Bensu, dan geprek Bensu Real. Nah, itulah 5 fakta tentang sidang buat Ruben Onsum kehilangan merek dagang geprek Bensu. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.